Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hadirin jamaah, bukan jamaah Jumat ya, jamaah malam Jumat. Bagaimana Bapak Ibu semuanya sehat? Alhamdulillah. Semoga Bapak Ibu jamaah sekalian dan juga keluarganya senantiasa disehatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barangkali yang hari ini ada yang lagi sakit, semoga lekas diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu rahimakumullah, sebagaimana biasa, alhamdulillah kita di malam hari ini, malam Jumat, sebagaimana yang sudah berjalan melaksanakan dan mengikuti kajian ataupun ceramah umum. Dan pada malam hari ini pematerinya adalah Al-Ustadz Kiai Haji Atian Ali LCMA. Adapun materi yang akan dibahas di malam hari ini adalah tafsir Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Bagaimana Bapak Ibu, sudah siap? Baik, untuk mempersingkat waktu, kita persilahkan kepada Al-Ustadz untuk menyampaikan materinya. Dimohon kepada jamaah untuk menjaga ketenangan, menyimak apa yang beliau sampaikan. Semoga kita semuanya mendapatkan ilmu yang bermanfaat. lagi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala rasulina al-karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita kembali dipertemukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan untuk pertemuan kali ini kita akan kembali melanjutkan kajian tafsir kita di Quran surah Al-Fatihah. Yang bulan yang lalu tertunda bahasan ini karena kita mencoba membahas tafsir Az-Zaitun. Yang alhamdulillah ya, perkembangan terakhir saya sangat senang sekali mengikuti pernyataan Menko Polhukam Mahfud MD, sehingga kalau kita selama ini menyampaikan disahkan mungkin mengada-ada gitu. Tapi kalau yang sudah berbicara langsung Menko Polhukam Pak Mahfud MD, ya tentu mewakili pemerintah gitu ya. Di mana beliau ditanya bagaimana perkembangan Az-Zaitun gitu. Dia menjawab, ya kita serius gitu. Kalau urusan penodaan agama, ya itu sudah jelas gitu ya.
kita akan menelusuri sampai kepada masalah pencucian uang, penipuan, perampasan hak milik, terutama tanah di sekitar Az-Zaitun itu. Memang sejak 22 tahun yang lalu kita sudah mendapat laporan dari para pemilik tanah itu yang mereka melaporkan kalau tanah mereka dirampas. Dengan bahasa dibeli, ada uang muka hanya seberapa, tiba-tiba gak dibayar lagi. Lalu ditanya, benar itu ada kaitan antara Az-Zaitun dengan NI? Oh iya ada. Itu jawaban Pak Mahfud. Loh kok bisa dibiarkan? Apakah NI itu NI yang sesungguhnya? Oh bukan, katanya NI KW9 itu NI buatan. Lalu disebutlah siapa orang di belakangnya oleh Pak Mahfud itu. Ada Hendro Priyono, ada Muldoko, ada coba satu lagi itu, yang bekas Ketua Hanura itu, Wiranto. Ya alhamdulillah bahwa ini adalah buatan dari Bakin. Ya itu kalau sudah keluar dari Pak Mahfud sebagai Menko Polhukam kan sudah jelas itu ya. Oke, kalau kita yang mengatakan ya mungkin disangka mengada-ada gitu. Saya sudah katanya berkomunikasi dengan tiga-tiganya. Jadi rupanya untuk menangani masalah ini harus berkomunikasi dengan yang melindunginya. Ya alhamdulillah paling tidak ini mudah-mudahan segera tuntas ya. Karena di samping korban yang dulu yang sampai ratusan ribu itu. Nah selama 23 tahun pesantren itu sudah melahirkan berapa banyak ribu-ribu santri. Dan mereka sekarang sudah nyebar di masyarakat. Baik Bapak dan Ibu sekalian, insyaallah bahasan tafsir kita pada malam hari ini yaitu pada ayat Ar-Rahman Ar-Rahim. Jadi kalau kita perhatikan di dalam Quran surat Al-Fatihah ini, Allah mengingatkan kita untuk senantiasa bersyukur pada Allah. Paling tidak 17 kali dalam sehari kita menyatakan Alhamdulillah, segala puji. Ada 5 alasan kenapa kita bersyukur pada Allah dalam surat Al-Fatihah ini. Yang pertama, lillah, karena memang zat Allah itu adalah zat yang harus kita bersyukur padanya. Yang kedua, karena Allah itu Rabbul Alamin. Nah, yang ketiga dan keempat yang akan kita bahas malam ini, kita bersyukur pada Allah karena Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim. Kalau kita menelusuri dari sisi bahasa, Ar-Rahman Ar-Rahim ini berasal dari akar kata yang sama, 3 huruf ya, ro, ha, mim, rahimah ya. Kemudian ada Ar-Rahman, ada Ar-Rahim. Apa bedanya? Ar-Rahman mungkin kalau diterjemahkan ke dalam bahasa kita adalah Maha Pengasih. Kalau Ar-Rahim, Maha Penyayang. Maha Pengasih tentu berbeda dengan Maha Penyayang. Ibu keberatan enggak kalau suami ibu pengasih pada setiap wanita? Keberatan? Tentu ingin ibu mah. Saya tidak keberatan kalau istri saya pengasih kepada setiap pria. Misalnya suami ibu misalnya punya
karyawati, di mana setiap akhir bulan mereka dikasih gaji oleh suami ibu. Lalu kebetulan lewat fakir miskin wanita dikasih oleh suami ibu. Keberatan nggak, Bu? Itu tadi cina keberatan. Nah, itu dari sifat pengasih. Jadi pengasih ini sifatnya tidak pilih kasih pada siapa saja. Dia pengasih. Tetapi suami ibu hanya sayang kepada ibu seorang. Meren. Ya meren. Ya, paling tidak. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu Maha Pengasih kepada siapa? Kepada semua makhluknya tanpa pilih kasih. Apakah makhluknya itu mukmin, apakah makhluknya kafir, apakah si makhluknya itu taat beribadah, apakah makhluknya tukang maksiat. Allah Maha Pengasih. Kenapa Allah Maha Pengasih pada semua makhluknya? Karena terkait dengan sebelumnya, yang dalam sebelumnya kita bahas, karena Allah itu Rabbul Alamin. Dia Tuhan. Rabb itu lebih kepada pencipta, pemelihara. Kita sering kan berdoa, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama Rabbayani. Rabb itu yang memelihara. Jadi Allah sebagai pencipta, pemelihara alam semesta dan seluruh isinya. Jadi Allah itu Tuhan yang menciptakan seluruh alam semesta ini dengan segala isinya. Apakah si manusia itu kemudian kafir pada Allah, tidak mau meyakini Allah sebagai pencipta? Ya tetap saja Allah penciptanya, kan itu. Karena dia itu adalah Rabbul Alamin, maka dia Ar-Rahman. Dia Maha Pengasih pada segenap makhluknya. Karena makhluk yang diciptakan itu ya diciptakan untuk hidup di alam dunia ini. Maka semua berhak untuk menikmati kehidupan di alam dunia ini, memperoleh kehidupan di alam dunia ini. Mau kafir, mau mukmin sama. Matahari terbit, siapa yang menikmati sinarnya? Ya semua. Nah, pernah kan kita melihat itu orang kafir kebingungan, kebagian sinar matahari. Hujan turun di suatu daerah, ya kena semua. Tidak ada hujan kan turun di rumah orang-orang mukmin. Udara ini bisa dihirup oleh siapa? Oleh siapa saja. Nah, pernah orang kafir sampai datang ke rumah bapak ibu gitu minta menghirup udara gitu, teka bagian. Tanah ditanam tidak menolak, dia akan tumbuh. Dia tidak akan sampai misalnya menolak, padahal sudah syarat-syarat untuk menanam sudah dipenuhi gitu. Tapi karena yang nanamnya orang kafir, dia nggak mau menumbuhkan pohon itu, kan enggak. Itu karena sifat Maha Pengasihnya Allah itu. Karena itu para ulama tafsir mengatakan sifat Maha Pengasih Allah itu berakhir nanti sampai kiamat, selesai sudah. Yang nanti yang akan berperan, bukan hilang ya, sifat Allah enggak hilang, cuman yang lebih berperan nanti di akhirat sifat penyayang. Nah, kalau penyayang tentu hanya kepada yang patut disayang. Yang patut disayang. Maka dia bertolak belakang, nanti ada yang patut disiksa. Nah, maka muncul sifat Allah Maha Penyiksa itu. Nah, itu nanti di akhirat. Di mana orang-orang yang ada di neraka sudah tidak berhak. Dulu mereka dapat sifat pengasih Allah. Sekarang mereka di akhirat sudah tidak berhak untuk mendapat sifat penyayang. Termasuk di dunia juga, mereka tidak akan disayang oleh Allah. Jadi kalau bapak dan ibu katakanlah hanya memperoleh sifat pengasih Allah di dunia, wah rugi.
kita gak ada bedanya dengan orang kafir. Kalau hanya mendapat sifat pengasih, ibu harus memperoleh sifat pengasih juga dan penyayang juga. Nah, kalau sifat penyayang Allah itu hanya untuk orang-orang yang mukmin, yang soleh. Makin soleh, makin disayang oleh Allah. Gitu. Ya. Semakin soleh, semakin disayang oleh Allah. Tapi kalau orang kafir, nah mungkin. Tapi buktinya orang mukmin sering dapat musibah. Sementara orang kafir secara rantai gitu. Musibah itu kalau menimpa orang kafir itu pasti azab. Pasti azab. Enggak ada sifat Allah menyayangi orang kafir. Jadi kalau mereka di dunia memperoleh musibah itu pasti azab Allah. Dasarnya bisa kita lihat di Quran surat As-Sajdah ayat 21. Walanuzikannahum minal azabil adna dunal azabil akbar la'allahum yarji'un. Kami akan azab orang-orang kafir itu di dunia. Dunal azabil akbar, sebelum azab yang teramat dahsyat nanti di akhirat. Sementara ketika musibah menimpa kehidupan orang mukmin di dunia, kasih sayang Allah. Ini yang seringkali orang salah memahami gitu ya. Kok orang mukmin banyak dapat musibah, padahal itu kasih sayang Allah. Iza ahabballahu qauman ibtalahum, kata Rasulullah dalam hadis, jika Allah sudah mencintai suatu kaum karena mereka beriman, mereka beribadah, beramal saleh, maka Allah akan menurunkan bala. Nah, bentuk kasih sayang Allah di balik musibah yang menimpa orang mukmin itu di antaranya yang pertama sebagai ujian keimanan. Yang ada dalam Quran surat Al-Ankabut ayat 2 dan 3. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Adakah mereka mengira bahwa mereka akan dibiarkan saja oleh Allah menyatakan kami telah beriman, padahal kami belum lagi memberikan ujian. Walaqad fatanna allazina min qablihim, sungguh telah kami uji umat sebelum mereka. Nah, dengan ujian itu kata Allah jelaslah siapa yang benar sodaku keimanannya itu, siapa juga yang kazibun, yang dusta. Ujian itu selalu menghasilkan ada yang lulus, ada yang tidak kan itu. Nah, siapa yang bakal diuji di dunia? Ya pasti orang yang beriman. Ujian apa? Imannya. Diuji keimanannya itu benar atau tidak. Nah, dari sini sudah bisa terjawab. Kenapa orang kafir banyak terkesan santai? Ya karena mereka tidak ada ujian. Dia uji naon orang kafir, diuji tingkat kekafirannya. Enggak ada ujian. Sama sekarang yang misalnya mahasiswa yang berhak diuji itu mahasiswa yang terdaftar sebagai mahasiswa. Maka mereka terdaftar sebagai mahasiswa, memenuhi kewajiban-kewajiban mereka gitu kan. Tugas dosen dikerjakan, kuliah tara bolos, SPP dibayar, aturan sekolah dipatuhi. Nah, mahasiswa yang gini bisa ikut ujian. Hari tidak terdaftar sebagai mahasiswa, kumaha ngilu ujianana? Kan tidak pernah kita melihat misalnya pihak ITB, Unpad lalu membagi-bagi soal ujian itu ke orang-orang di jalanan gitu. Ayo ujian, pan moal. Ujian harus terhadap mahasiswa yang terdaftar. Orang kafir tidak akan diuji oleh Allah. Kenapa? Tidak terdaftar sebagai orang mukmin.
Yang bakal diuji itu orang yang beriman. Dengan dia memilih kafir itu dia merdeka, bebas hidup ini semau dia. Tinggal nanti tanggung resiko di akhirat. Sudah nggak ada ujian. Kemungkinan yang kedua, musibah itu sebagai pilihan Allah yang terbaik. Allah sedang memilihkan yang terbaik bagi hambanya yang dicintainya. Hanya karena kita tidak memahami hikmah di balik peristiwa, dikira itu musibah. Maka saya suka mengingatkan diri saya, bukan menjadi peringatan untuk kita. Mungkin dalam hidup ini kita pernah menangis gitu. Di saat kata Allah harusnya kamu sujud syukur, bahagia. Saya sedang menyelamatkan kamu. Ayo ngadon cerik, stres. Diselamatkan ngadon stres, kira kumaha cek Allah. Karena kita mengira yang terjadi pada diri kita itu tidak baik. Kita mau pergi ke Jakarta, ada proyek besar, sudah janjian dan sebagainya. Persis mau berangkat, sakit, demam, tidak bisa naon. Jadi keambak-ambakan, stres. Padahal kata Allah, kalau kamu tahu apa yang sedang saya rencanakan, harusnya kamu sujud syukur. Kalau saya nggak buat kamu sakit, kamu pasti ngotot ke Jakarta. Dan mau nepi ke Jakarta, bakal tabrakan ininya teh. So, mending mana? Mending tegering terus tabrakan atau mending ayeuna gering jadi tabrakan? Karena kita tidak tahu rencana Allah yang ingin menyelamatkan kita, lalu kita mengeluh. Aduh Allah, gitu. Nah itu kemungkinan kedua. Kemungkinan ketiga, bisa saja memang musibah itu azab bagi orang mukmin. Tapi azab dalam pengertian teguran, jadi kasih sayang Allah. Si mukmin ini sudah mulai nyimpang hidupnya itu, sintrek gitu ke Allah teh. Karena banyak orang-orang mukmin yang akhirnya jadi diberi kenikmatan oleh Allah, bukannya bersyukur malah jadi kufur pada Allah, malah jadi banyak maksiat. Nah, akhirnya ke Allah disintrek gitu. Nah, baru banyak orang yang mulai sadar deh setelah disintrek gitu. Usahanya bangkrut segala macam gitu. Nah, baru ya balik deh ke masjid. Dulu ada di masjid daerah saya gitu ya, ada orang jarang pisan ke masjid, jarang sekali. Tiba-tiba rajin sekali, hampir 5 waktu. Paling subuh yang kadang-kadang ente gitu. Itu zuhur, asar, maghrib, isya ke masjid. 4 saya nanya, alhamdulillahnya si bapak itu menigetol ke masjid. Perusahaan akan hancur. Oh. Setelah itu selesai hilang berapa lama itu. Hari saya bapak itu ke mana? Alhamdulillah cenah geus halus. Rajin deh ke masjid itu. Itu benar, ini bukan ini, benar Bang saya. Sekarang beliau sudah almarhum. Haji nih ke masjid, enak aja. Ada masalah deh, sintrek kita sintrikan ke Allah itu ya. Jadi itu kasih sayang. Ibaratnya ibu menjewer telinga anak. Karena ternyata si anak dinasehati sudah tidak mempan, dipolototan malah ngilu melotot, kan itu. Akhirnya dengan terpaksa jewer telinganya tuh, jerik tak budak teh. Berani orang menilai ibu itu kejam. Ibu itu kejam sekali pada anaknya. Terus kunaon dijewer atuh kunyaah. Karena anak itu sudah nggak bisa lagi dinasehatan, dari bisa dipolototan dan sebagainya. Ada ibu-ibu yang nggak kuat mendengar tangisan anak itu. Jadi begitu dijewer, budak cerik, masuk dia ke kamar konsian, cerik ya di kamar, nggak tahan dengar tangisan anak. Terus kunaon atuh make jeung dijewer, punya. Dalam anak batur mah
yang tidak terdaftar sebagai anak dia mau dijewer gitu. Jadi orang mukmin itu kalau kita melihat kenapa kehidupan orang mukmin itu terwalai musibah di kunyah. Ada orang kafir, nah itu azab. Nah kalau azab di dunia ya terserah oleh Allah mau diazab atau tidak. Kadang-kadang dibiarkan oleh Allah mereka dengan kekayaannya dan sebagainya sehingga mereka semakin yakin dengan kesesatannya itu. Bahwa dengan menyembah eta saya bisa benghar, bisa sukses itu. Nah, maka dia makin sesat. Nah, itu. Dan itu sebenarnya azab yang lebih berat lagi. Azab bagi orang kafir dengan Allah Subhanahu wa taala membiarkan mereka semakin sesat. Wa man ya'su an zikrir rahman nuqayyid lahu syaitanan. Barang siapa yang menunjukkan kekufuran pada Allah dan menentang Allah, kami sertakan kata Allah bersama dia setan. Maka setan itu menjadi korinnya, menjadi sahabat dekatnya untuk memudahkan dia semakin sesat. Nah, itu ya, jadi kita harus ini dulu supaya jangan sampai kita jadi menuduh Allah teh kumaha teh Allah teh. Kita yang beriman hidup mani asa. Nah orang kafir mani jika tenang gitu mulus itu. Ada orang kafir namun rek diuji. Ya. Jadi Bapak dan Ibu sekalian kalau kita perhatikan ya alasan kita kenapa harus bersyukur pada Allah ini sudah banyak ditinggal gitu. Kalaupun kita sebagai orang muslim paling tidak 17 kali kita mengatakan alhamdulillahirabbil alamin, minimal 17 kali dalam sehari. Lalu puluhan bahkan ratusan kali kita menyatakan lagi hamdalah itu dalam zikir kita paling tidak selesai sholat. Tapi kenyataan dalam kehidupan sehari-hari, betulkah kita sudah bersyukur pada Allah? Karena bersyukur pada Allah tentu tidak cukup hanya dengan lidah kita membaca alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Tangan kan harus bersyukur, masa hanya lidah saja bersyukur? Mata harus bersyukur, lidah juga tidak hanya itu untuk bersyukur itu kan. Banyak kerjaan lidah untuk ngomong apalagi gitu ya, sebagai bentuk rasa syukur kita pada Allah. Di antaranya lidah kita selalu berucap untuk mengajak orang hidup di jalan Allah. Dan itulah tugas lidah yang paling mulia itu, yang paling dicintai oleh Allah. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Tidak ada ucapan yang keluar dari lidah manusia kecuali untuk mengajak orang untuk hidup di jalan Allah. Ya, semua kita ya, bukan hanya ustadz aja. Entah kita mengingatkan suami, mengingatkan istri, mengingatkan anak, mengingatkan saudara, tetangga. Nah, gitu. Itu sebagai rasa syukur. Bersyukurnya kaki dengan kita selalu melangkah ke jalan yang Allah ridhoi. Bersyukurnya pikiran kita dengan kita hanya berpikir yang ada dalam ridha Allah. Nah itu dalam kenyataannya sangat jauh. Kita yang sudah hidup 70 berapa tahun itu? Agustus kemarin 78 ya? 78 tahun sebagai bangsa merdeka. Sugan pernah kita melaksanakan syariat Allah dalam kehidupan bermasyarakat bernegara? Enggak ada. Belum pernah sedetik pun. Jadi tasakur bin nikmah itu tasakur naon itu? Ya karena kita sudah merdeka untuk melampiaskan seluruh hawa nafsu kita gitu, menentang Allah gitu. Allah nyuruh kita ini, kita malah melakukan yang sebaliknya. Allah larang itu malah kita lakukan. Nah itu sudah jauh dari sifat tasakur, yang ada kufur. Ya, kufur. Dari satu sisi saja saya kadang-kadang berpikir itu kalau dulu para pahlawan yang berjuang untuk kemerdekaan negeri ini dibangkitkan lagi gitu, terus mereka melihat kehidupan sekarang.
Dan ya Allah, ya kumaha jadi kieu gitu. Benar-benar yang punya peluang merdeka pisan untuk menikmati kekayaan yang Allah anugerahkan di negeri ini. Sementara rakyat yang kita dengar sekarang ini ya, kemarin ada berapa? 6 orang ya yang meninggal ya. Hanya orang sudah susah cari makan. Tingkat kemiskinan itu sudah sangat tinggi. Utang kita sudah sangat besar. Konon setiap bayi lahir itu sudah harus memikul utang sekian juta itu. Utang kita di rezim yang sekarang ini luar biasa itu. Terus saya berhutang. Anak cucu kita nanti yang berat itu. Apa itu tasakur? Tasakur merdekanya benar merdeka, cuman merdeka untuk merdeka hawa nafsu berbuat semaunya itu. Karena itu menarik kalau saya baca di dalam sebuah hadis qudsi, Pak. Di dalam sebuah hadis qudsi itu Allah berfirman, di hadis qudsi ini firman Allah yang redaksinya dipertahankan, tidak dirubah, bukan redaksi Rasul, tapi tidak dimasukkan dalam Al-Quran. Kan gini, kalau Al-Quran itu firman Allah diterima oleh Rasul, tidak dirubah satu huruf pun. Firman Allah itu gitu Qul huwallahu ahad. Rasulullah menyampaikannya Qul huwallahu ahad. Enggak ada satu huruf pun yang hilang. Maka kenapa kita luar biasa memuliakan Al-Quran ya? Kan banyak orang yang mengatakan, apa sih Al-Quran? Kan kertasnya sama dengan kertas buku-buku yang lain, diterbitkan dari percetakan yang sama. Kenapa Al-Quran harus kita taruh di tempat yang tinggi gitu? Begitu disobek Al-Quran diinjak-injak di Swiss. Kemarin di mana lagi itu? Di India lagi. Sekarang sedang ramai itu. Umat Islam bangkit itu. Siap mengorbankan nyawa untuk itu. Kenapa? Masalahnya bukan masalah kertas dan tintanya. Karena yang ada dalam kertas dan tinta itu firman Allah, itu yang kita muliakan. Firman Allah itu. Makanya kita taruhlah, kalau ibu naruh, tolong ibu enggak naruh Al-Quran persis di lantai. Karena itu akan menjadi sejajar dengan telapak kaki kita. Nyata? Jadi kalau ibu naruh misalnya di meja Al-Quran, taruhlah Al-Quran dia, kalau ada tumpukan buku paling tinggi. Jangan terus Al-Quran di bawah majalah, di bawah naon buku naon. Harus paling tinggi. Karena kita memuliakan firman Allahnya itu. Sehingga kita masuk WC enggak kita bawa. Hanya ayeuna ada susahnya itu ya. Al-Quran ada di HP kita. Nah, itu yang agak sulit itu. Enak pergi masuk ke masjid misalnya atau kemana gitu. Asup ke WC. Disimpan di luar, leungit HP-na. Anu nyokot. Dibawa masuk, sebenarnya kita sudah membawa Al-Quran di pesakta atau di tas. Nah, itu yang sering jadi masalah gitu. Jadi pertanyaan gimana ini? Atau sekarang banyak juga yang bertanya, itu baca Al-Quran seperti ini dicetakan ini dengan baca Al-Quran di HP beda teu pahalana. Apan meureun sarua we jeung teu maca ge nu hafal. Kan itu. Yang penting firmannya dibaca gitu kan itu. Apakah di atas kertas atau di HP atau bahkan di HP tidak kertas dages hafal. Kan rata-rata jemaah di sini kata DKM sudah hafal Al-Quran kan setengah.
Ya, hafal lah. Jadi itu Al-Quran. Kalau hadis kursi, nah itu juga firman Allah, nggak dirubah oleh Rasul, tapi tidak dimasukkan ke dalam Al-Quran. Kenapa tidak dimasukkan Al-Quran? Memang itu arahan dari yang membawa firman Allah, malaikat Jibril. Ini nggak masuk ke dalam Al-Quran. Kan Rasulullah itu terus diuji oleh malaikat Jibril, itu diulang-ulang gitu ya, Al-Quran itu. Sehingga susunan Al-Quran seperti sekarang kan tidak sama dengan susunan waktu turunnya. Waktu turunnya bahkan pertama surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Malah surat Al-Alaq ada di juz 30. Jadi beda susunan. Tapi susunan yang sekarang ini ya susunan Al-Quran yang sesungguhnya. Memang ini susunannya. Gimana kita bisa tahu padahal turunnya berbeda? Malaikat Jibril yang terus mengulang kepada Rasulullah itu. Nah, hadis kursi itu firman Allah dengan redaksinya dari Allah yang tidak dimasukkan ke dalam Al-Quran. Sementara yang namanya hadis, firman Allah juga sama, semuanya firman Allah. Cuman dibahasakan oleh Rasul. Jadi diucapkan, diperbuat, dilakukan oleh Rasul gitu. Firman Allah itu. Jadi meyakini Al-Quran dan hadis sama, harus yakin. Harus beriman, sama-sama dari Allah. Ini saya perlu menekankan ini, karena tidak jarang ada orang bertanya begini, Pak, ari ieu hukumna kumaha? Oh, hukumna kieu. Eta aya dasarna dina Al-Quran atau dina hadis? Aya dina hadis. Oh, hadis. Jadi kesana lamun hadis teh. Padahal sama saja. Hukum yang dinyatakan oleh Al-Quran dan hadis itu sama hukumnya. Jadi lamun cek Al-Quran haram, ya haram. Cek hadis haram, haram. Lain pedah cek hadis jadi rada haram lah seetik itu. Enggak sama. Cek hadis haram, haram. Nah itu ya. Nah sekarang di dalam sebuah hadis kursi Allah berfirman, "Ma min yaumin", tidak ada satu hari, tatlau samsahu illa wa tunadis sama. Tidak ada satu hari ketika matahari terbit. Jadi setiap hari kan matahari terbit. Tidak ada satu hari tatkala matahari terbit sebagai tanda di awalnya hari itu, kecuali langit-langit itu berkata. Jadi langit berkata, "Ya Rob, wahai Tuhan." Jadi langit setiap hari ngadu ke Allah. Wahai Tuhan, azinli an askuta kasfan ala ibni Adam. Izinkan aku. Mereka minta izin. Kenapa minta izin? Mereka enggak berkuasa berbuat, bertindak. Karena mereka ya berfungsi sebagaimana ditakdirkan oleh Allah. Maka minta izin, izinkan kami jatuh. Si langit ingin jatuh gitu, untuk menimpa semua manusia. Udah dihabiskan aja lah semua manusia ini. Cek langit. Kenapa? Mereka sudah menikmati begitu banyak kebaikan yang kau berikan pada mereka, sementara mereka sangat tidak bersyukur. Nah itu tadi. Jadi langit-langit geus kareuheul ningali kalakuan manusia. Geus gregetan unggal poe teh terus minta izin. Hari ini tidak diizinkan, besoknya kitu deui minta izin ke Allah, terus minta izin pada Allah setiap hari. Mudah-mudahan hari ini mah diizinkan gitu. cek langit gitu ya. Hanya langit? Tidak. Wal bihar, ya, wa taqulul bihar, berkata juga lautan yang seluas itu. Juga ngadu pada Allah, sama pengaduannya itu. Izinkan kami untuk menenggelamkan semua manusia. Hari tsunami mangan gerakan saeutik, tapi korbannya kan sudah luar biasa gitu.
Bayangkan kalau semua lautan di bumi ini tsunami atau lebih dari tsunami gitu, tenggelam semua bumi ini, tenggelam. Lautan itu kan 3/5-nya bumi, 3/5-nya bumi. Dan kedalamannya jangan dikira yang karena kita sering di pantai kan sakitu gitu dah, paling sakieu gitu dah. Kalau semakin ke tengah ada yang sampai sekian kilometer itu. Kalau itu dibalik gitu kan, terus melebar, habis bumi ini tenggelam. Maka kata lautan itu, izinkan kami untuk menenggelamkan semua manusia. Alasannya tadi itu ya sama. Mereka sudah luar biasa memperoleh kenikmatan kebaikanmu wahai Allah, tapi mereka tidak mau bersyukur. Oh, cuman langit dan laut saja? Tidak. Dalam hadis qudsi dikatakan watakulul jibal, berkata juga gunung-gunung. Nah, semua gunung di Bandung seberapa gunung? Semua gunung di dunia itu ngadu juga kepada Allah itu. Tiap hari, tiap matahari terbit mereka ngadu lagi berharap. Kalau kemarin tidak dikabulkan sugan poe ieu gitu. Nah, kata gunung-gunung, izinkan kami untuk menghimpit manusia. Nah, itu dihimpit gitu manusia itu. Ya mungkin ada yang meletus, ada yang naon lah kumaha lah gitu. Sehingga manusia itu dengan karena alasan yang sama. Mereka sudah terlalu banyak memperoleh kenikmatan darimu ya Allah, tapi tidak mau bersyukur. Fayaqulullahu ta'ala, nah Allah bagaimana menanggapi permohonan-permohonan mereka ini? Karena mereka tidak bisa berbuat seperti kita manusia, Pak. Kalau manusia diberi kemampuan oleh Allah berbuat kan itu. Walaupun Allah tidak ridho kita berbuat maksiat, tapi kan kita bisa berbuat maksiat. Allah tidak ingin manusia kafir gitu kan, tapi kalau manusia mau memilih kafir kan diizinkan oleh Allah. Kalau laut dan sebagainya tidak ada kuasa itu, Pak. Maka matahari diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, harus mutar di porosnya, mutar saja di situ selama-lamanya. Sugan gitu suatu hari matahari hoream terbit gitu. Enggak ada itu. Oh ya hoream matahari itu. Hoream terbit sehingga berapa hari manusia bingung itu kan poek itu terus gitu. Ternyata matahari nak hoream. Nggak ada itu. Jadi permohonan mereka selalu ditolak oleh Allah dengan menyatakan dauhum, biarkan mereka. Memang di dunia ini tempat ujian untuk menguji siapa yang mau bersyukur dan tidak. Walaupun jelas Allah menyatakan bahwa wa qalilum min ibadiyas syakur, betapa sangat sedikit sekali nantinya hamba-hambaku yang mau bersyukur. Karena biarkan kata Allah, karena akulah yang menciptakan mereka. Andai kata mereka mau bersyukur, niscaya kami memberikan lagi rahmat pada mereka. Jika mereka taubat dari maksiatnya, saya buka pintu tobat untuk mereka. Tapi kalau mereka tidak mau bertobat, nah itu resikonya nanti kan itu. Ini hadis riwayat Imam Ahmad bin Hanbal dalam Musnadnya. Sangat mungkin timbul pertanyaan pada kita. Hari gunung teh bisa ngomong gitu. Tadi Tuhan izinkan bisa gitu ngomong. Terus bahasana bahasa naon? Ya bahasa gunung, lain bahasa Sunda. Bahasa gunung, sungai apa lautan? Ya bahasa lautan. Tapi mereka semua punya bahasa, bisa berkomunikasi dengan Allah yang menciptakan. Dengan kita mah ya ente. Kita tidak diberi ilmu oleh Allah untuk bisa memahami bahasa mereka. Burung punya bahasa? Punya.
ngan teu ngarti we urang mah. Disada we kitu swat gitu ya. Keur ngarobrol mah teh dengan sesamanya itu. Urang mah teu ngarti, tinggal hanya menikmati saja ini anak suaranya gitu kan. Itu ingkar ngobrol, buaker ngobrolkeun urang meureun teh. Buaker ngobrolkeun azaitun. Cuma Nabi Sulaiman yang oleh Allah diberikan kemampuan untuk bisa memahami bahasa binatang. Sehingga si hudhud itu yang sempat hilang itu dan Nabi Sulaiman marah karena tidak minta izin. Tapi akhirnya kemarahan Nabi Sulaiman terobati. Ternyata si hudhud membawa berita penting kan itu. Karena dia menyaksikan di sebuah kerajaan itu Ratu Bilqis itu, kerajaan Sabah itu. Akhirnya peristiwa besar terjadi gitu, gara-gara si hudhud. Ya syariat nama gitu ya, syariatnya gara-gara si hudhud. Dan karena Nabi Sulaiman bisa memahami bahasa itu, cobalah muntah mah si hudhud ngomong. Orang bengongin waya. Saya di rumah kebetulan banyak sekali ini binatang termasuk burung itu. Iya pagi siang sore ribut wah di sarada gitu. Alhamdulillah di tempat besar ya kalau saya nggak dikurung gitu. Tempat yang besar. Masing-masing kita kasih pasangannya. Ada juga yang sudah nggak punya pasangan gitu. Tapi guys monopos iyalah tidak naon gitu. Sudah ya itu udah ngerti orang. Cuman kebetulan ada yang saya punya beo itu asal saya pulang dari masjid habis sholat subuh pan poe keneh kan lamun subuh teh itu yang satu tuh beo tuh selalu itu Pak Haji, Assalamualaikum. Kalau yang lain lewat tidak, Pak. Itulah luar biasanya. Yang lain lewat kan pulang dari masjid juga. Begitu saya gitu. Pak Haji, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi alhamdulillah saya setiap hari didoakan ke WA itu. Assalamualaikum. Nanti lengkap warahmatullahi wabarakatuh. Lumayan Assalamualaikum. Didoakan terus ya. Nah, itu mah kaharti ku saya. Bahasa Assalamualaikum karena dia niru bahasa kita gitu. Tapi bahasa aslinya ente ngerti kita. Nabi Sulaiman salam sampai ngerti bahasa semut. Kalau kita baca Al-Qur'an itu si raja semut itu kemudian berteriak pada ininya, berhenti kita karena segera kita nyebrang karena Nabi Sulaiman sebentar lagi akan lewat itu. Maka Nabi Sulaiman mendengar itu lalu menyetop pasukannya itu. Untuk memberi kesempatan semut itu pada nyebrang heula gitu. Nah, itu hanya Nabi Sulaiman. Jadi semua itu punya bahasa. Semuanya hidup. Bukan hanya hewan, bukan hanya tumbuh-tumbuhan yang hidup, semua makhluk ini hidup. Dan semua muslim. Semuanya bertasbih. Walakin la tafqahuna tasbihahum. Hanya saja kalian tidak mengerti tasbih mereka. Kalau kita bertasbih itu dengan mengucapkan di antaranya subhanallah, subhanallah. Ari gunung bertasbih dah kumaha. Wallahu a'lam. Kata Al-Qur'an gunung-gunung bertasbih. Semua bertasbih. Syariat semuanya muslim. Nah jangan-jangan si manuk kita keur disada teh mah kita keur bertasbih. Kita enggak tahu tasbih mereka itu. Yang pasti mah mereka muslim semuanya. Yang kafir itu hanya ada di dua makhluk, jin dan manusia. Kalau semua makhluk selain jin dan manusia, muslim. Betapapun kita tidak suka pada babi dan menjauh dari babi karena dagingnya diharamkan. Tapi semua babi itu muslim. Muslim semua babi itu. Mana ada keterangan babi masuk neraka? Muslim semua babi, tidak ada yang kafir, munafik, tidak ada hayam musyrik.
Kayak entok munafik gitu. Babi kafir, nggak ada itu. Semuanya muslim. Makanya kalau ada kemudian manusia kafir, derajatnya itu di bawah binatang. Di bawah babi. Kenapa? Karena lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum azanun la yasma'una biha. Ulaika kal an'am, mereka diberi akal tapi tidak mau mempergunakan akalnya, diberi mata bisa melihat segala sesuatu tanpa terbatas. Mereka tidak pergunakan mata itu untuk melihat di jalan Allah, diberi telinga boro-boro dipergunakan untuk mendengar firman Allah, malah ngadengin wararaneh gitu. Ulaika kal an'am, kata Allah, mereka tak ubahnya binatang. Balhum adhal, bahkan lebih rendah daripada binatang. Kenapa? Binatang itu muslim, walaupun ditakdirkan oleh Allah muslim gitu. Tapi untuk orang kafir, kenapa mereka dengan akalnya tidak mau memilih untuk mukmin, untuk muslim? Nah, itu lebih rendah daripada binatang. Jadi dulu saya waktu di SD dulu diajari oleh guru itu ya, bahwa makhluk hidup itu kita manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan. Kalau batu itu benda mati. Nah itu ya, benda mati. Sama kan dulu diajari gitu ya. Tapi setelah kita mempelajari Islam, oh beda. Semua ini makhluk hidup. Ini makhluk hidup, ini makhluk hidup, tembok ini cuma makhluk hidup. Mereka masing-masing beribadah dengan cara masing-masing itu. Walaupun tadinya semen di mana, terus bata di mana, terus dikumpulkan jadi di dia, tetap mereka makhluk hidup. Maka ketika Rasulullah SAW diriwayatkan naik di atas gunung Uhud bersama Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma. Tiba-tiba saking gembiranya si Gunung Uhud, gembira Gunung Uhud. Oh, berarti gunung itu punya perasaan. Bisa gembira, bisa sedih, bisa marah. Sama dengan kita. Saking gembiranya bergoyang dia. Naon motah gitu. Naon motah teh bahasa Indonesia. Motah teh naon? Memotah bahasa Indonesia teh memotah. Bergerak si gunung itu, Gunung Uhud itu. Gunung Uhud itu kan gunung terbesar. Ininya radiusnya ada yang mengatakan 6 km itu. Besar, terbesar di Madinah. Bergerak. Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma nggak tahu ini teh kunaon. Mereka mengira ada gempa. Maka mereka pun mulai mengkhawatirkan keselamatan Rasulullah SAW. Melihat itu Rasulullah SAW tersenyum. Lalu beliau berkata dengan bahasa Rasul, wahai Gunung Uhud, berhentilah bergerak. Bersama saya ada 2 orang yang sudah ketakutan. Nah, hebatnya si Gunung Uhud mengerti bahasa manusia kan, bahasa Rasul. Berhenti mereka bergerak. Ya, jadi semua makhluk itu hidup. Kalau ini hadisnya mutawatir. Jadi tidak ada seorang pun ahli hadis yang meragukan kesohihannya. Karena diriwayatkan dari banyak jalur. Makanya disebut hadis mutawatir. Yaitu hadis tentang batang kurma. Jadi kalau ini misalnya rumah Rasulullah gitu ya, rumah Rasulullah SAW, ini masjid misalnya kan gitu. Jadi rumah Rasulullah SAW itu berdempetan dengan masjid. Rumah Rasulullah SAW itulah yang sekarang jadi makam beliau dan Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma. Kalau kita berziarah kan gitu. Jadi dia sekarang masuk atap ke dalam masjid itu. Dulu terpisah.
Ini rumah, ini masjid. Di antara rumah Rasul dan masjid itu ada batang pohon kurma. Posisinya dia berada di dalam masjid, mungkin sebagai tiang. Jadi jangan dibayangkan dulu Masjid Nabawi itu seperti sekarang yang luar biasa megahnya itu. Kebayang beren dulu tiang-tiangnya itu batang pohon kurma, mungkin atapnya dari pelepah pohon kurma dan lain sebagainya. Di batang pohon kurma, jadi gini, rumah ini masjid, persis di antara rumah dan masjid itu batang kurma. Di dalam masjid, batang pohon kurma inilah yang oleh Rasulullah SAW suka dipakai bersandar saat beliau menyampaikan khutbah. Nah, jadi di pojok itu Rasulullah khutbahnya itu, sahabat mendengarkan itu. Jadi suatu ketika para sahabat mengatakan pada Rasulullah SAW, apa enggak sebaiknya kami buatkan sebuah mimbar dari batu untuk Rasulullah berkhutbah piraku atau meni di batang pohon kurma pisan. Nah, baik kata Rasulullah, silakan. Dibuatlah oleh para sahabat itu mimbar. Sampai sekarang mimbar itu ada, tapi tentu sudah berubah-ubah itu dari masa ke masa itu. Sekarang sudah indah sekali lah dari kayu. Dulu dari batu oleh para sahabat. Agak jauh dia dari batang pohon kurma itu. Setelah mimbar dari batu ini jadi dibuat oleh para sahabat, maka Rasul pun kemudian berkhutbahlah di mimbar yang baru ini, agak jauh dari batang pohon kurma itu. Ketika awal khutbah dilakukan oleh Rasul, semua sahabat yang mendengar itu mendengar ada suara yang sedih gitu. Nah, ini mungkin kelebihan yang Allah berikan pada waktu itu kepada para sahabat. Bisa mendengar suara. Mereka mencari-cari dari mana sumber suara ini. Tapi semua sepakat suara ini suara kesedihan, gitu, rintihan. Ada yang mengatakan, saya mah mendengarnya hampir persis kayak suara bayi menangis gitu. Ya mungkin sayup-sayup gitu ya. Ada lagi yang mengatakan, kalau saya mendengarnya seperti rintihan anak keledai. Ada anak keledai itu suka merintih gitu. Jadi bermacam-macam. Mereka bingung, ini dari mana suara itu. Ternyata suara itu dari batang pohon kurma ini. Nah, pertanyaannya, mengapa dia menangis? Nah, sekarang tadi ada gunung Uhud gembira. Ini sekarang batang kurma sedih, menangis. Katanya ada dua alasan. Kata Rasul itu. Pertama, dia menangis karena dia sedih dengan dibuatnya mimbar yang baru ini. Maka dia tidak akan lagi dipakai bersandar oleh Rasul. Dulu dia bahagia Rasul bersandar. Sekarang mau deui gitu. Itu alasan dia pertama, sedih. Alasan yang kedua, ini yang membuat saya sangat sedih, Pak. Saya ini. Dia sedih di batang kurma itu karena tidak bisa dengan jelas mendengar firman Allah ketika dibacakan oleh Rasul. Jauh, nggak kedengaran. Saya kalau baca hadis ini kadang-kadang sok kayak cerik. Ya Allah, betapa rendahnya saya dibanding batang korma itu. Ya tak? Batang korma sedih karena nggak bisa mendengar firman Allah. Terus kita kumaha? Ya firman Allah kebetulan di TV, buru-buru pindah ke channel. Ayah membaca Quran karena ada pengajian gitu kan, diawali dengan bacaan Al-Quran, rada panjang seetik, beraratu. Sebagai tanda buru-buru sadaqallah lah gitu. Ini batang kurma mana jauh ya orang. Nah, barulah kemudian batang kurma itu berhenti menangis ketika Rasulullah berjalan, para sahabat menyaksikan. Dipeluk batang kurma itu. Berhentilah batang kurma itu menangis. Seperti anak kecil yang ditinggal ibunya, kemudian berhenti menangis setelah ibunya kembali memeluknya dengan penuh kasih sayang. Hadis ini mutawatir, Pak. Mutawatir.
Nggak ada satupun ahli hadis yang meragukan kesahihannya karena diriwayatkan dari banyak jalur. Karena waktu itu yang menyaksikan dan mendengarkan itu banyak para sahabat itu. Wallahu alam bagaimana Allah memberikan pada waktu itu para sahabat kemampuan untuk mendengar tangisan batang kurma. Gitu. Kalau Rasulullah sudah jelas lah gitu. Mungkin ini dengan umatnya, dengan para sahabat, mungkin supaya tadi Allah ingin agar kita meyakini gitu ya bahwa makhluk ini semuanya hidup, semuanya muslim, semuanya punya perasaan, gembira, sedih, marah. Coba nanti lihat di Quran surat Fussilat ayat 11. Summa stawa ila sama, ini cerita bahwa ketika Allah menciptakan alam semesta ini. Ketika Allah menciptakan bumi, lalu Allah menuju ke langit. Summa stawa ila sama. Waktu itu langit masih dalam bentuk asap, wahya dukhan. Faqala laha, lalu Allah berfirman kepada langit, walil ardi, dan kepada bumi, ya tau'an au karhan, apakah kalian berdua, maksudnya langit dan bumi akan mentaati kami dengan ketaatan atau karena dipaksa. Qalata ataina ta'in, kami akan patuh padamu ya Allah karena ketaatan. Jadi Allah bertanya pada langit dan bumi menjawab kan itu. Nah, coba lihat lagi Quran surat Ad-Dukhan. Supaya kita faham apa yang sedang terjadi sebenarnya yang mau kita lihat adalah Quran surat Ad-Dukhan ayat 29. Tapi kalau kita ingin tahu cerita apa ini, baca coba dari mulai ayat 25 atau sebelumnya lah. Ini tentang cerita Fir'aun. Fir'aun eta di zaman Nabi Musa. Ya? Iya, yang zaman Nabi Musa. Lain zaman ayeuna. Zaman sekarang juga banyak Fir'aun itu. Karena Fir'aun itu adalah gelar bukan orang. Ya, gelar untuk setiap pemimpin yang zalim, maka dia Fir'aun. Jadi namanya sendiri kalau nggak salah Ramses II. Yang Fir'aun di zaman Nabi Musa itu Ramses II. Jadi kalau Bapak Ibu baca di dalam Al-Quran itu, kebanyakan yang disebut namanya itu bukan nama gelar. Fir'aun, Abu Lahab, Abu Jahal, itu bukan namanya, gelar. Sehingga orang yang berperilakuan seperti Abu Jahal layak disebut Abu Jahal, walaupun namanya mah meureun saha gitu tah ngaranna nama si eta misalnya. Nanti kalau saya sebutin nama satu malah jadi salah. Itu. Orang yang berperilaku seperti Abu Lahab ya dan istrinya ngadukung, nah itu Abu Lahab dengan istrinya gitu. Walaupun ngaranna mah saha gitu, mungkin bisa siapa gitu. Nah, termasuk ya Fir'aun. Makanya yang betul-betul disebut nama dengan keturunannya hanya Isa. Isa putra Maryam, nah, jelas itu sebutan namanya Isa putra Maryam, Isa ibnu Maryam. Kenapa? Itu mah benar Isa putra Maryam dan tidak mungkin bisa lagi terjadi seperti itu sampai kiamat. Seorang bisa lahir tanpa ayah, maka dijelaskan Isa putra Maryam, dijelaskan oleh Allah karena tidak ada lagi yang. Kalau tadi Fir'aun bakal banyak lah gitu ya. Bakal banyak nanti muncul Abu Lahab, Abu Jahal, naon sekarang, naon Abu Daun yang lain itu.
Bercanda. Ya, itu banyak itu. Tapi kalau Isa putra Maryam hanya terjadi peristiwa itu hanya untuk Isa putra Maryam. Tidak mungkin sampai kiamat ada anak lahir tanpa ayah. Jadi kalau nanti kemudian ada anak lahir ini katanya tanpa ayah, kumaha bisa tanpa ayah? Nya seperti Isa putra Maryam, teu bisa. Sampai kiamat itu nggak akan terjadi. Ya pasti ayah bapakna ngan tanggung jawab itu. Tanggung jawab bapakna. Nggak mungkin itu hanya terjadi untuk Nabi Isa saja. Nah, jadi ini cerita Fir'aun. Nah di ayat 29-nya itu Allah menyatakan fama bakat alaihimus sama wal ard wa ma kanu munzarin. Ketika si Fir'aun ini matilah ulah wafat dari Fir'aun mah. Paeh itulah modar gitu. Ya modar gitu kan. Di orang maya orang kafir maut almarhum. Almarhum di mana? Almarhum mah yang dirahmati. Kayak orang meninggal disebut almarhum, al-mal'un. Nu dilaknat itu mal'un itu, nu dilaknat ku Allah. Orang kafir mana dirahmati. Paling mungkin rada halus seetik memberi istilahnya mendiang si eta gitu tah, mendiang si ieu gitu. Almarhum ti mana horeng. Nah, ketika si Fir'aun modar, nah itu paling tepat mah etalah istilah modar itu si Fir'aun. Pokoknya lamun aya Fir'aun modar bahasana gitu ya. Ketika si Fir'aun ini modar, kata Allah, fama bakat alaihimus sama wal arda, tidak ada baik langit bumi yang menangis, tidak ada yang sedih atau nu aya. Nah, jadi kebanyakan itu lamun Fir'aun modar arato lamun aya nu sedih eta teh nu munafik teh nu munafik nu api-api sedih gitu. Di mana ya Fir'aun Pak modar terus sedih? Kudu ato. Kecuali pengikut-pengikut Fir'aun yang selama ini ngagantungkeun hirup ka Fir'aun, menjilat Fir'aun, cari muka ke Fir'aun gitu. Kan banyak ini sekarang model karar itu teh, cari muka ke Fir'aun. Terus menjilat Fir'aun. Gaweana ngan menjilat teh itu. Saya kadang-kadang lamun ninggalin nu karar itu ya, wah bagus beak etanya air ludahnya jilat ka dieu aya nu sok muncul di TV tanya saurang nu muncul di TV untung lain muslim eta mah geus pugudi lain muslim ngan sok pake kopiah di anehna teh di zamannya SBY papayahan SBY adalah yang ternaon asup mah teh di dinya gitu kan. Pendukung Demokrat nulur papayahan ngadukung SBY itu. Begitu SBY lengser ganti ku Jokowi orang gitu. Pokoknya emang ngajilatnya pokoknya sahanu kuasa gitu. Sebel dengan dibeungeut teh. Geus kitu make kopiah dibeuki sebel eta. Lamun bisa dicopot itu tadi na TV copot harita. Nah, ketika Fir'aun itu modar, tidak ada satupun tempat di bumi dan langit yang menangis. Aratoh sadayana. Maka kata Sayyidina Ali radhiyallahu an, itulah sebaliknya ketika orang mukmin yang soleh itu meninggal, wafat. Maka ada dua tempat di bumi dan di langit yang menangis. Nanti kalau bapak ibu meninggal tuh banyak yang menangis, bukan hanya manusia. Di bumi ini banyak tempat yang akan menangis. Di bumi yang mana yang akan menangis? Tempat-tempat yang pernah ibu sujud di situ. Bapak pernah sujud di sana. Bapak pernah sholat di mana aja? Di sini, di Masjid Anu, di Cianjur pernah, di itu pernah.
Di Mekah pernah, terus pernah waktu saya ke sini, semua tempat yang pernah ibu bapak sujud, semua akan menangis. Kenapa? Karena mereka tidak akan dipergunakan lagi oleh bapak dan ibu untuk sujud pada Allah Subhanahu wa taala. Sementara tempat di langit, tempat mengalirnya amal soleh ibu bapak selama ini, mengalir untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala amal ibadah itu. Tempat di langit itu semua juga akan menangis karena mereka tidak akan merasakan lagi mengalirnya amal ibadah ibu bapak sekalian. Banyak Bu yang nangis itu, dan bukan nangis pura-pura, cari muka. Cari muka itu api-api cerik itu pedah Firaun modar, itu cari muka itu. Mana ya Firaun modar pakai sedih. Jadi mudah-mudahan kita termasuk yang ini. Jadi Ar-Rahman itu berlaku untuk semua makhluk, termasuk juga orang kafir. Tapi kalau Ar-Rahim hanya untuk orang mukmin. Jadi kalau sekarang misalnya orang bercocok tanam, si tanah tidak melihat apakah dia kafir atau mukmin, dia akan tumbuh. Jadi kalau sekarang misalnya ada orang kafir, ada orang mukmin, sama-sama punya sebidang tanah 3 hektar di daerah Soekarno-Hatta, tanah 3 hektar. Si orang kafir nanam pohon di situ, dipupuk, digali, ditanam bibit, terus dipupuk, dipelihara, diceboran, terus dipelihara. Besar kemungkinan orang kafir itu akan panen. Sementara si mukmin punya tanah di sebelah tanah kafir itu 3 hektar, dipelakan teu, digarap teu, ngan unggal puting tahajud teh. Tahajud terus berdoa, ya Allah saya teh punya sebidang tanah 3 hektar Allah. Mun bisa makan enak keur usum buah-buah we lah Allah gitu teh. Gitu. Nah, mani hayang duren Allah lamun bisa mata belah wetanna duren we lah itu. Nah itu. Insya Allah dia tahajud rek sabra kali ge moal aya nanaon. Karena dia sudah meninggalkan sifat Rahman Allah. Untuk sifat Rahman itu siapa mau berusaha dia akan memperoleh. Itu sudah hukum Allah, berlaku untuk semua makhluknya, semua manusia, rek kafir rek mukmin. Siapa mau belajar lulus. Nah ini seringkali enggak di ini. Nah Allah terlebihnya pada orang kafir. Kening no ranking pertama orang kafir. Ini pertanyaan pernah diajukan kepada saya dulu di SMA 4, saya masih ingat itu. Hari Ahad mereka bikin acara kuliah duha. Saya senang sekali itu melihat mereka tuh penuh gitu ya, anak-anak SMA. Hari Ahad bikin ceramah. Habis ceramah mereka ingin tanya jawab, maka nah seorang siswa kemudian berkata itu, Pak, kenapa ya Allah lebih menyayangi orang kafir daripada orang mukmin? Pertanyaan lagi kesalah cek saya teh. Kalau mengasihi mungkin, tapi kalau menyayangi boro-boro, lebih menyayangi sayang aja tidak Allah kepada orang kafir. Kenapa saudara sampai menyimpulkan gitu? Iya mah bukti, welah bukti kenapa? Di kelas abdi baca ranking pertama itu orang kafir. Ranking kahiji mah Pak. Ranking kedua muslim Pak, tara salat. Tara salat. Saya Pak nu tukang salat. Maksudnya tukang teh meureun getolnya. Saya tukang salat, can pernah saya ranking katilu ge. Terus saya tanya, biasanya kamu apa kalau menghadapi ulangan, ujian? Apa yang kamu lakukan? Tahajud Pak, abdi mah. Tahajud, terus kata orang tua saya, coba Yasin 3 balikan Yasin. Ayat kursi, cenah sabra kali itu. Pantas saya tidak pernah ranking, atuh dek nu diuji matematik, nu dibaca Yasin. Apaan isukan teh ujian biologi nu dibaca ayat kursi, di mana bisa ranking atuh? Wah lulus ge moal.
Jadi akhirnya yang ranking ya si orang kafir. Udah benar. Ini untuk mengejar sifat Rahman Allah. Siapa mau berusaha, Allah menciptakan ini sebab hukum sebab akibat. Siapa yang mau cari sebab, dia akan memperoleh akibat. Siapa yang menempuh sebab, dia akan memperoleh akibat. Siapa mau belajar, lulus. Siapa mau bercocok tanam, dia bisa panen. Bisa saja orang kafir sudah bercocok tanam, sudah dijaga, dipupuk dan besok mau panen datang banjir, habis. Bisa kan? Nah, di situ perlunya si orang mukmin tuh. Setelah dia belajar, besok dia biologi, belajar biologi. Setelah belajar baru tahajud. Baru berdoa kepada Allah, ya Allah jadikanlah apa yang saya sudah usahakan itu menjadi ilmu milik saya, Allah. Karena bisa saja begitu besok ujian tiba-tiba lalu ngitan deh itu teh. Kan bisa. Nah, setelah kita belajar, setelah kita mencari sebab dari sifat Allah yang Maha Rahman, baru kita menyerah. Sok ayeuna tahajud, sok ayeuna rek maca Yasin seberapa kali balikan tadi. Baik baca, lain ieu mah diajar nah henteu Yasin terus dibaca. Kalau besok yang diuji surat Yasin, didinya nu lulus. Pan diujina matematik. Jadi kejar sifat rahmannya Allah. Gitu. Setelah itu kejar sifat rahimnya. Supaya yang kita lakukan itu juga bernilai ibadah di sisi Allah untuk bekal kita di akhirat. Nah, itu kira-kira ya. Nah, dari bahasan kita tentang Ar-Rahman Ar-Rahim. Mungkin ada yang mau ditanyakan enggak? Asal ulah nanya Fir'aun ya lah. Apa? Silakan Bapak Ibu kalau ada yang mau ditanyakan. Masalah ini atau mungkin hal yang lain? Ya. Ya, berbeda Pak. Yang dimaksud surga tempat tinggalnya Adam bukan surga tempat nanti kembalinya orang-orang mukmin. Surga yang disiapkan oleh Allah untuk orang-orang mukmin itu belum ada satupun manusia yang menginjak di surga itu. Masih kosong. Surga Adam yang disebut surga kan jannah itu banyak. Di dalam Al-Kahfi juga cerita tentang orang yang punya 2 jannatain, 2 surga kan, maksudnya kebun. Jadi jannah itu yang menaungi Pak. Maka biasanya kalau ada suatu tempat dengan pohon yang rindang, bernaung sehingga matahari tidak, nah itu disebut jannah. Maka kita juga kadang-kadang menyebut surga dunia itu ya. Baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Enggak ada salah pengguna kata surga itu. Tapi surga yang Allah sediakan untuk orang mukmin itu man la ainun ra'at wala uzunun sami'at, itu yang belum pernah kita selama hidup tuh melihatnya, belum pernah mendengarnya dan belum pernah terlintas dalam pikiran. Semuanya serba ini. Nah, itu surga ya. Adapun Adam dia memang tinggal juga di suatu tempat yang enggak tahu itu ya. Kalau disebutnya turun berarti dia tempat yang tinggi lah. Lalu diturunkan ke bumi kan itu. Berarti kalau turun kan dari tinggi ke rendah gitu ya. Ada juga yang mengatakan tinggi rendah itu karena di situ tinggi tempatnya karena indah dan segala kenikmatan itu ada. Bumi ini menjadi rendah karena ya dirusak oleh manusia sehingga. Tapi yang pasti tempat itu bukan di bumi ini gitu. Tempat jannahnya Adam dan Hawa itu. Tapi juga bukan surga yang tempat kembalinya orang mukmin. Kenapa? Lebih meyakinkan lagi, surga itu sangat suci, hanya bisa orang masuk ke sana itu hanya orang-orang mukmin usaroleh. Sementara di surga yang dimaksud tempat Adam dan Hawa, iblis kan pernah di situ. Waktu iblis menggoda Adam dan Hawa kan didinya. Betapa tidak tepatnya gitu iblis bisa berada di posisi tempat yang begitu luar biasa mulia. Bukan itu Pak. Jadi berbeda surga itu.
Maka orang yang pertama nanti akan menginjakkan kakinya di surga Rasulullah. Bukan Adam dulu itu, Rasulullah. Malah Adam mengikut di belakang. Dari kumpulan para nabi yang akan masuk ke surga. Rasul yang paling pertama menginjakkan kakinya. Jadi masih parawan gitu. Surga itu belum ada satupun manusia yang masuk gitu. Rasulullah yang pertama kali menginjakkan kakinya. Dalam hadis itu dikatakan, saya Rasul terakhir yang dipilih oleh Allah. Allah lalu nanti memuliakan saya di akhirat. Saya menjadi Rasul dan manusia pertama yang akan menginjakkan kaki di surga itu. Ya. Jadi jangan khawatir Pak, lain itu Pak, tempat Bapak nanti. Mal ayah iblisnya gitu. Ya. Kalau surga yang tempat Nabi Adam dan Hawa mah, ya hampir sama dengan kita sebutan surga dunia kan, loba iblis kan, loba iblis itu. Nah, jadi karena itulah. Ya, gimana? Mangga. Jadi dalam bab sholat, ini lebih utama mana? Kalau misalnya sekarang kan kata sholat ibadah yang paling utama adalah sholat yang tepat pada waktunya yang tadi. Sholat ibadah yang utama itu sholat tepat pada waktunya. Nah saya tanyakan lebih utama mana kalau misalnya tepat waktu tapi sendiri pun paling, tapi kalau misalnya nunggu waktu sholat bisa berjamaah lebih apa? Berjamaah Pak. Berjamaah. Jadi berjamaah itu juga biasanya dilakukan di awal waktu, dan sholat tepat waktu yang sebaiknya adalah di awal waktu. Ya. Di awal waktu. Nah, oh gitu kasusnya. Lebih baik berjamaah walaupun tidak di awal waktu selama masih di dalam waktunya. Ya, masih dalam waktunya. Lebih baik berjamaah, lebih baik berjamaah. Ya, kita tidak mendengar menikmati hikmah sholat di awal waktu, tapi kita mendapat hikmah yang lebih besar, yaitu sholat berjamaah. Jadi seperti seorang istri misalnya di rumah mau sholat, ini dia udah masuk zuhur, tapi sebenarnya suami juga sebentar lagi udah pulang, tunggu aja suami, biar sholat berjamaah gitu. Jadi lebih baik kita tidak persis di awal waktu untuk sholat subuh, zuhur, asar, maghrib. Sedangkan isya jadi perdebatan, ada yang mengatakan yang terbaik itu di awal waktu, ada juga yang mengatakan diakhirkan gitu. Tapi kan kalau di masjid-masjid pasti di awal, ikut yang awal aja, karena ngejar sholat berjamaahnya. Gitu. Kalaupun kita mengikuti pendapat yang katanya lebih baik diakhirkan, itu kalau kita munfarid. Ya, itu juga dari perdebatan yaitu apakah ada sholat sunat suruk, itu apakah yang dimaksud itu sholat duha gitu ya. Ya, itu masih ada perdebatan. Jadi ada yang berpendapat suruk. Nah, suruk itu kan matahari terbit gitu ya. Kan awal matahari terbit, malah ada hadis kan kita tidak sholat pada waktu itu gitu, pada waktu persis matahari terbit, bahkan jadi perdebatan itu. Tidak pada matahari terbit, tidak pada waktu matahari persis di atas ubun-ubun, dan tidak pada waktu matahari tenggelam. Kan itu hadisnya itu, karena khawatir kita jadi terbawa seperti orang penyembah matahari gitu ya. Itu sebaiknya, padahal kita nggak mungkin menyembah itu. Sehingga Imam Syafi'i punya pendapat lain. Sebaiknya kalau yang bisa dihindar ya dihindar itu. Tapi kalau misalnya untuk sholat tahiyatul masjid, misalnya kita datang gitu kan, sebelum zuhur datang ke masjid, boleh-boleh saja kalau Imam Syafi'i seperti itu. Boleh saja, padahal itu waktu pada saat matahari ada di atas ubun-ubun, karena zuhur itu pas dia cenderung sedikit kan itu. Nah, tapi Imam Syafi'i membenarkan untuk syukur wudu, untuk tahiyatul masjid boleh gitu ya, karena itu larangannya kekhawatiran dari Rasulullah kita meniru orang-orang penyembah matahari gitu. Jadi kalau kita termasuk yang agak ragu karena ada itu, ya sudah salat sunnah duha saja, karena ada yang mengatakan yang dimaksud salat duha itu suruk kalau pas, atau kalau mau ya jangan persis
Kalau kita berpendapat suruh, jangan persis pas matahari terbit, tapi sudah nunggu sebentar lah gitu ya. Ya suruk lah gitu, artinya sudah muncul dia. Tidak pas mati. Ini kan hanya kekhawatiran Rasul gitu. Kekhawatiran Rasul ya seperti itu. Sama dengan kemarin waktu kita saum Asyura. Kan Rasul melaksanakannya hanya di 10 Asyura. Lalu malah para sahabat yang mengatakan, bukankah ini hari yang dimuliakan oleh orang-orang Yahudi? Kata Rasulullah SAW, saya lebih berhak dari Nabi Musa untuk melaksanakan ini. Tapi memang benar kalau insya Allah tahun depan kita kita saum juga di Tasu'a di hari ke-9-nya, ngarah ulah sarwa lah gitu, ngarah ulah sarwa. Tapi Rasul pernah melakukan itu, Asyura itu hanya di hari ke-10 saja. Nanti tahun depan insya Allah kita lakukan dari tanggal 9 yang ngarah beda gitulah. Rasul sendiri tidak sempat, sudah keburu meninggal. Jadi pernahkah Rasulullah melaksanakan saum Tasu'a? Tidak pernah. Yang pernah lakukan Asyura. Cuman Rasul menyatakan tahun depan insya Allah kita, maka karena itu sudah diikrarkan oleh Rasul, walaupun Rasul belum mencontohkan, ya sebaiknya kita melaksanakan di 9 dan 10 Tasu'a dan Asyura. Ya. Ini kembali kepada Ar-Rahman Ar-Rahim. Ya. Ar-Rahman. Jadi Ustaz mengatakan bahwa Ar-Rahman itu penyayang. Pengasih. Pengasih, Ar-Rahman pengasih, Ar-Rahim penyayang. Pengasih, Ar-Rahman, Ar-Rahim penyayang. Ya. Karena berkaitan dengan wakana bil mu'minina rahimah. Rahim. Iya, Rahim. Sifat rahimnya. Wa kanal bil mu'minin rahimah, bukan wa kanal bil mu'minin rahman. Jadi karena sifat rahimnya hanya untuk orang mukmin. Tidak rahman untuk semua. Maka para ulama tadi menyatakan bahwa sifat rahman itu hanya akan berlaku di dunia. Kalau sudah di akhirat ya sudah tidak ada lagi rahman untuk orang kafir. Sudah muncul sifat azab Allah. Maka nabil mu'minin rahimah. Iya betul rahimah. Itu kan rahman itu. Hanya orang mukmin yang berhak menerima sifat rahim Allah. Orang kafir tidak. Tapi orang mukmin di samping rahim berhak juga memperoleh sifat rahman, asal dia di dunia mau mencari sebab, hukum sebab akibat itu tadi. Satu lagi kalau ada, terakhir ya. Umroh kalau memang pas-pasan ke umroh mah. Harinya ya sudah teh pas-pasan teh keur meuli naon gitu. Ieu pas-pasan ke umroh gitu. Pas-pasan ngan mung aya 30 juta itu pas-pasan. Ya umroh karena umroh wajib. Kalau sedekah kan sunnah. Jadi setiap orang mukmin dalam hidupnya itu wajib sekali umroh. Wajib juga haji. Tapi kalau dia sudah haji, berarti dia sudah juga umroh. Tapi kalau dia sudah umroh, belum tentu sudah haji. Gitu. Karena haji hanya bisa dilaksanakan di masa bulan-bulan haji. Kalau umroh bisa setiap saat. Ya kalau pertanyaannya bagus mana bersedekah dengan umroh, ya jelas umroh. Bagi yang belum umroh. Bagi yang belum umroh. Tapi kalau bagi yang sudah berumroh, lalu dia melihat misalnya ada fakir miskin yang membutuhkan pertolongan dan sangat dibutuhkan pertolongan, ya tentu dia lebih baik bersedekah. Sama dengan yang sudah haji. Kan yang wajib rukun haji itu hanya satu kali. Jadi kalau memang dia sudah haji, lalu dia punya dana, padahal ada orang yang sangat ingin haji gitu kan, ya mendingan dia berikan kepada orang itu untuk haji.
Memberikan kesempatan pada orang lain untuk bisa melaksanakan rukun Islam itu. Ulah manehna we terus nu haji. Padahal orang lain bisa gitu. Orang lain banyak yang mau gitu. Mending orang menghajikan dalam arti memberi kesempatan pada orang untuk bisa haji. Ini berkaitan haji, Ustaz. Ya. Maaf ditambah. Ya. Ada orang yang sudah haji. Ya. Mungkin hajinya itu belum ada ilmu. Setelah dia belajar ilmu, ternyata ada kekurangan atau ada yang tidak sesuatu yang gitu. Kalau kekurangannya itu tidak menyangkut rukun, ya sebenarnya hajinya sudah sah. Kan haji itu sahnya itu setelah rukun itu dilaksanakan. Semua ibadah. Cuman nanti ada, kalau rukun sudah tegak, dia sudah sah. Kalau wajib tidak dilaksanakan, jadi gak sempurna. Gitu. Kalau meninggalkan yang wajib. Kalau meninggalkan yang rukun, hancur. Sama dengan tidak pernah melaksanakan. Misalnya dia tidak rukun haji, wukuf, tidak wukuf. Nah itu sudah harus diulang itu. Harus diulang. Karena dia rukun. Sama dengan belum haji dia. Tapi kalau misalnya ada kewajiban melempar jumrah yang tertinggal misalnya kan untuk dilaksanakan, nah dia menjadi tidak sempurna tapi sah hajinya, tapi tidak sempurna. Jadi beda antara rukun, wajib, sunnah. Kalau sunnah hanya melengkapi gitu, dia sudah sah, sudah sempurna, tapi nilainya mau dilengkapi dengan sunnah-sunnah itu. Jadi ada rukun, ada wajib. Rukun, nah itu sudah tiang lah. Kalau bahasa Arabnya rukun kan tiang. Kalau tiang tidak tegak, nggak mungkin bangunan akan ini. Nah, kalau tiang, lalu untuk wajib-wajib rumah itu bukan hanya tiang, harus ada lengkap itu. Nah, itu wajib-wajibnya. Nah, kalau orang kemudian punya udah di jendelaan tapi tidak dipantauan kan boleh-boleh saja dia tinggal di situ. Tapi ya asup maling terus awan gitu kan, asup. Nah, itu jadi sudah jadi rumah, dia bisa tidur cuman pantau muka gitu, maling bisa asup. Nah, maka wajib ditutup itu. Nah, sunnah-sunnahnya itulah hiasan, naon itu banyak. Pakai hordeng, pakai naon, AC, itu termasuk sunnah aksesoris ya. Jadi kalau dia tidak hajinya karena rukun, ya itu harus haji lagi. Tapi kalau karena meninggalkan yang wajib kurang, nah, insya Allah dia sudah sah gitu ya. Tapi Pak, sebenarnya ada yang sudah nepi ka 3 kali ge merasa belum sempurna wae. Angger we ingin, aduh saya teh asa kurang di dia, ingin balik lagi. Di samping memang tanpa itu pun keinginan untuk kembali tetap ada. Memang luar biasa itu ya. Saya kebetulan ya dikarunia Allah ke Tanah Suci itu sejak mahasiswa ya. Ya, pertama haji 76 masih mahasiswa. Setelah sini ya ngabimbing ya dari tahun berapa itu. Ngabimbing haji terus haji, kadang-kadang pernah setahun itu pernah 5 kali gitu ya. Nya haji terus umroh 4 kali gitu ya, setahun itu. Sugan gitu aya istilah bosan dan itu. Bahkan ketika kita pulang itu haji wada tawaf wada itu kan doa kita kan itu kan, ya Allah izinkan saya kembali lagi ke sini. Kadang-kadang yang ceri kita yang kembali lagi. Begitu lihat di TV siaran langsung, dah yang terus gitu deh. Luar biasanya Tanah Suci. Gak ada, cuman pernah sekali lah saya dalam hidup menemukan orang yang kapok. Kapok saya ke Tanah Suci. Saya baru seumur hidup ketemu seorang. Itu juga salah ngerti gitu. Setelah dijelaskan, alhamdulillah. Jadi dia tuh pengusaha di Bandung, Pak. Jadi pengusaha. Jadi saya ceramah di rumahnya karena dia masuk grup orang-orang sakit yang dibimbing oleh para dokter. Jadi ada dulu di Bandung ada orang sakit tertentu, mereka bikin grup. Lalu ada kegiatan senam pagi-pagi itu. Ada dokter yang ngebimbingnya. Setelah itu mereka kumpul di satu rumah, dengerin ceramah, baru sarapan.
Saya diundang untuk mengisi ceramahnya. Begitu ceramah, orang lain sarapan, saya ditarik oleh teman yang sudah saya kenal dekat, pengusaha dia, dengan si pemilik rumah yang juga pengusaha. Lalu dia dibukalah cerita ini oleh si teman saya yang pengusaha ini. Ini paman saya, kalau nggak salah dia paman kayak gitu. Ini sudah haji, tapi belum. Setelah itu saya ajak umrah, karena sama-sama pengusaha, sama-sama bengharna gitu. Saya tawarin, sok sayalah yang tanggung jawab gitu. Pokoknya dia tinggal berangkat aja. Mulai dari segala-galanya saya yang tanggung. Gak mau. Naon? Sebelum haji, saya tuh usaha teh lancar, sukses. Gak ada istilah rugi, naon, lancar bagus. Begitu pulang haji ngan 3 bulan, hancur perusahaan saya. Sampai dia sakit-sakitan itu. Mata kapok sana saya. Jadi dalam hidup saya baru ketemu satu orang yang begitu. Selama ini yang kita temukan tuh, ya Allah, pengen balik lagi, Allah, ya Allah. Makanya masih di tanah suci itu caririk gitu ya, waktu mau meninggalkan Masjidil Haram. Nah itu baru ketemu satu itu. Tapi setelah diberi pengertian itu, Bapak harusnya bersyukur, saya bilang, Pak. Karena apa? Ya mungkin Bapak sebelum haji belum soleh menurut Allah gitu. Maka nggak disayang. Tapi begitu haji Bapak soleh, disayang oleh Allah. Sehingga mungkin harta Bapak yang dulu waktu usaha dulu bercampurlah mana yang haram, mana yang halal itu kan, udah dicampurnya, nu yang menang nipu, nu yang menang nyogok, menang naon gitu. Kok Allah ini dibersihkan? Karena Allah sudah sayang dibersihkan. Mana nu halal, mana haram. Harusnya Bapak bersyukur. Yang kedua saya bilang, nu bakal diuji itu hanya orang mukmin nu saroleh. Makin soleh makin besar ujian. Coba lihat para nabi. Hari para nabi pas sudah pasti soleh kan. Sok lihat kehidupannya. Para nabi itu ngantau oleh musibah aja musibah, ujian dalam arti ujian. Ya. Jadi makin soleh makin disayang, makin besar ujian itu. Ketika anak itu masih SD, ya soalnya apalagi SD kelas 1 pasti ke daerah Raban kan itu. 22 tambah 17 sabaraha gitu. Tapi ketika anak itu sudah SMA atau sudah mahasiswa, piraku dipasih Raraban 22 tambah 15 atau lain ujian kan mahasiswa anu kitu mah. Bari perem nggak bisa. Maka ujiannya pasti beda soalnya. Tah ujian seorang mahasiswa, soal ujian mahasiswa dibikin ka budak SD kelas 1 mah pingsan. Nah, jadi masing-masing Allah akan memberikan ujian sesuai dengan kadar keimanan seseorang. Makin soleh makin berat ujiannya. Nah mungkin mudah-mudahan Bapak itu sudah makin soleh, baru paham dia. Ini mah kapok sih. Kapok. Sieun kutu deui cenah gitu. Ya, sementara itu dulu saya kira semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sampai kita ketemu pada kesempatan yang lain mungkin dalam kajian tafsir Maliki Yaumiddin. Nah itu ungkapan terakhir dalam Al-Fatihah, alasan terakhir kenapa kita bersyukur karena dialah penguasa di hari tunggal itu. Di hari kiamat. Maliki Yaumiddin. Kenapa disebut din, agama? Karena pada hari itu semua manusia akan selamat dan tidak dihisab berdasarkan din. Cek din bener tuh itu manusia itu. Nah, itu. Maka kita harus lebih bersyukur lagi pada Allah dan berharap mudah-mudahan kita termasuk yang selamat di Yaumiddin itu. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.